yang akan kita mudzakarahkan bersama. Terlebih dahulu seperti nasihat Imam Ghazali di awal-awal dulu, kita tata niat kita duduk di sini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita hanya berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima kita sebagai penerus perjuangan, penerus ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus ilmu guru-guru kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, pergaulan dengan Allah dan sesama makhluk. Yang pertama, sopan santun bersama Allah Ta'ala. Walaupun di sini diterjemahkan bermunajat, yang dikehendaki bukan hanya ketika berdoa saja, tetapi adab kita terhadap Allah 24 jam. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala senantiasa berkumpul dengan Allah Ta'ala, senantiasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Apakah adab-adabnya? Ketahuilah dalam keberadaanmu ini ada yang menemanimu, yang tidak pernah pisah denganmu, baik ketika engkau sedang berada di rumah, bepergian, tidur, atau ketika engkau terjaga, bahkan selama engkau hidup dan mati. Dia inilah Tuhanmu, penghukum, penolong, dan penciptamu. Setiap engkau menyebutnya, pasti dia bersamamu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman duduk orang yang menyebut-nyebut, berzikir kepadaku. Dia juga senantiasa setia menemanimu ketika engkau dalam keadaan cemas dan sedih, disebabkan engkau tertidur menjalankan kewajiban-kewajiban agama, sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli, aku akan selalu berada di sisi orang yang cemas, bersedih hati disebabkan mengingatiku. Dari hadis qudsi yang pertama, Imam Ghazali menasihati kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang senantiasa diawasi, didengar Allah. Seorang hamba sudah seharusnya senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, Allah firmankan, teman duduk, Allah senantiasa menemaninya. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya apa? Allah Ta'ala akan senantiasa menolong orang yang hatinya senantiasa terus ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang dikehendaki para ulama. Ulama-ulama ahli zikir, mereka mendidik murid-muridnya dalam thariqat. Sehari 5.000, sehari 10.000, sekian ribu. Ditargetkan tidak ada nafas yang keluar masuk kecuali diiringi dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Para masyayikh kita dalam dakwah, mereka juga menasihati agar setidaknya dalam sehari semalam kita bicara keagungan Allah Ta'ala 25 kali. Yang dikehendaki bukan bilangannya, tetapi targetnya dalam 24 jam setiap nafas keluar masuk senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam cerita sejarah biografi Maulana
Maulana Ismail, ayahnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih, termasuk kehidupan beliau 24 jam mengamalkan doa-doa masnunah. Orang yang senantiasa menjaga doa-doa masnunah 24 jam, apapun dia jaga, maka dia mudah ingat kepada Allah Ta'ala. Ketika berjalan, ingat doa ketika berjalan. Masuk rumah, keluar rumah, baca doa. Pakai baju, melepas baju, baca doa. Apa-apa, baca doa, baca bismillah. Maka orang yang seperti ini akan mudah 24 jam hatinya ingat kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam banyak arahan-arahan dari para ulama agar yang intinya bagaimana diri kita ini 24 jam senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Apa fadilahnya? Di antaranya orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong dia. Sebagian ahli zikir, terutama yang awal-awal latihan zikir, mereka tidak diperbolehkan makan daging yang bernyawa. Kenapa? Di antara hikmahnya, sebagian ada yang berpendapat binatang yang bisa ditangkap, ikan yang kena jaring atau pancing, binatang buruan yang tertangkap, itu pasti ketika itu binatang tersebut tidak berzikir. Hati binatang yang tidak berzikir kalau dimakan, maka orang yang makan hatinya juga sulit untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Sampai sebagian ulama berpendapat seperti itu, karena memandang di antaranya hadis ini, orang yang hatinya ingat kepada Allah, Allah akan senantiasa menemaninya. Maknanya Allah Ta'ala akan senantiasa menolong dia. Maka orang yang betul-betul zikir, hatinya ingat terus kepada Allah, tidak akan pernah kena musibah. Kok dia kena musibah? Pasti ketika itu hatinya sedang lalai dari Allah Ta'ala. Ini untuk menilai diri kita. Tetapi kita juga kepada para alim ulama, ahli-ahli zikir, lebih-lebih kepada para anbiya, kita husnudzon. Musibah yang secara zahir menimpa mereka, kita tidak boleh mengatakan berarti si fulan itu tidak ingat kepada Allah karena dia tertimpa musibah. Musibah yang menimpa para kekasih Allah, khususnya para anbiya, itu bukan musibah, tapi adalah suatu nikmat untuk meningkatkan derajat mereka. Tetapi untuk diri kita, kita suudzon kalau kita terkena musibah, pasti ketika itu kita dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, hadis qudsi, anna indal munkasirati qulubuhum min ajri. Allah Ta'ala senantiasa beserta orang-orang yang hatinya hancur karena diriku, karena mengingatku. Banyak penafsiran ulama, pemahaman ulama mengenai hadis ini. Di antaranya kalau menurut Imam Ghazali, beliau mengatakan Allah Ta'ala suka kepada seorang hamba yang hatinya hancur karena menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Karena hatinya hancur karena mengingat kelemahan dia dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Menangis sholatnya masbuk, menangis hatinya sedih karena ketinggalan berjamaah, hatinya menangis karena melihat wanita yang bukan mahram, hatinya menangis hari ini belum baca Quran, hatinya menangis targetnya 1 juz cuma dapat 3 lembar. Orang-orang yang hatinya hancur karena menyesali, sedih, hancur karena menyesali kekurangan-kekurangan dia dalam menjalankan perintah Allah, ketergelinciran dia dalam kemaksiatan, Allah menyukai orang-orang yang seperti ini. Sebagian ulama memahami hadis ini, di antaranya orang yang hancur karena memikirkan agama, hatinya sedih karena memikirkan agama. Allah Ta'ala suka seorang hamba yang hatinya hancur karena memikirkan agama. Atau sebagian juga mengatakan hancur karena memikirkan umat,
melihat. Sebagai dalam mafhum suatu hadis, Allah Ta'ala mengazab, menurunkan hukuman kepada seorang ahli ibadah yang wajahnya tidak pernah memerah, tidak pernah sedih melihat kemaksiatan dilakukan di hadapan dia. Maka sedih melihat kemaksiatan, sedih karena melihat agama merosot, sedih karena tergelincir dalam suatu dosa. Hati sedih seperti ini termasuk sikap hati yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kapan seseorang itu bisa sedih? Ketika hatinya tergelincir, ketika dia memuhasabah amal, ada introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang telah lewat. Maka di awal-awal dulu Imam Ghazali ngasih arahan, dalam sehari semalam kita perlu waktu khusus untuk karuzari amalan kita sendiri, memperhatikan amalan kita sehari, amalan apa yang terlewatkan, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan disyukuri, alhamdulillah. Kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dikerjakan maka ditaubati, ditangisi agar Allah Ta'ala mengampuni diri kita. Apabila engkau mengenal Tuhan dengan sebenarnya, tentu engkau akan berusaha keras menjadikannya sebagai pendamping, dan engkau akan mengenyampingkan orang-orang selainnya. Apabila engkau tidak mampu berbuat demikian di setiap waktu, maka luangkanlah sebagian waktumu di siang hari atau malamnya, khusus untuk bermunajat kepada Tuhan. Ketika engkau sedang bermunajat, berarti engkau telah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali ngasih nasihat, sebenarnya kita ini dituntut 24 jam hati senantiasa tawajuh kepada Allah. Kalau kita belum bisa 24 jam hati fokus kepada Allah, maka aturlah waktu, tentukan waktu khusus untuk bermunajat, hanya tawajuh menghadap Allah Ta'ala, jangan sampai diganggu dengan yang lain. Ada waktu khusus untuk tawajuh kepada Allah Ta'ala. Maka guru-guru kita, para masyayikh kita memberi kita amalan-amalan zikir. Maka dulu almarhum Maulana Nur Samsi pernah ngasih nasihat ketika kami sedang wabsi 1 tahun. Beliau menyampaikan, saya menyampaikan pesan Maulana Zubair ketika saya wabsi 1 tahun ketika itu. Maka waktu itu Maulana Samsi bertanya, Syekh, berilah kami amalan supaya kami istiqomah dalam usaha dakwah ini. Maka Maulana Zubair, putra Maulana In'amul Hasan, beliau ngasih nasihat, jagalah zikir pagi petang dengan menjaga seluruh adab-adabnya. Zikir pagi petang bukan hanya dilakukan yang penting dibaca, tetapi memang tujuan dari zikir ini adalah menghadap kepada Allah. Maka beliau ngasih nasihat waktu itu, ketika berzikir ambil wudu dulu dalam keadaan suci. Cari tempat yang sunyi yang membantu kita untuk konsentrasi penuh kepada Allah Ta'ala, tidak terganggu oleh suasana apapun. Yang kedua, cari tempat yang gelap. Tempat yang gelap lebih memudahkan konsentrasi dalam ibadah, konsentrasi dengan zikir daripada tempat yang terang. Maka sebagian ulama itu ketika sholat, lampunya dimatikan, pintu ditutup, semuanya gelap jadinya. Karena menurut pengalaman ulama-ulama ahli zikir, suasana gelap ini lebih mudah membantu konsentrasi daripada suasana terang. Kemudian di antara adabnya lagi, menghadap ke arah kiblat. Di antara lagi, merenungi setiap lafaz yang diucapkan.
Bukan sekadar diucapkan subhanallah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi betul-betul diresapi maknanya. Ketika istighfar mengingat seluruh dosa, kemudian dengan penuh harap mengucapkan astaghfirullahaladzim. Waktu berzikir ditentukan secara khusus, usaha sekonsentrasi-konsentrasinya. Sampai sebagian ulama yang ahli zikir, untuk bisa konsentrasi penuh, kita harus memang melatih, latihan konsentrasi. Sebagian ngasih nasihat, umpamanya kita target zikir sehari 100 kali. Hitungan kita tentukan, konsentrasi kita usahakan. Bila umpamanya zikir la ilallah baru dapat 40 kali, kok pikiran lambiar, dihentikan dulu, jangan dilanjutkan, berhenti dulu. Hati ditata dulu, konsentrasikan hati, rasakan kita ini sedang menghadap Allah, sedang berada di hadapan Allah, dilihat Allah Ta'ala, diawasi Allah. Setelah hati sudah siap, baru mulai lagi. Kok timbul kegoncangan hati sehingga tidak bisa konsentrasi, berhenti dulu, istighfar dulu. Seseorang yang tidak bisa tawajuh kepada Allah itu karena Allah tidak suka kepada dia, karena diri dia diselimuti penuh dengan dosa-dosa. Maka diistighfari dulu, baru mulai zikir. Bahkan sebagian ulama ngasih nasihat, kalau dengan cara seperti ini berhenti istighfar, masih sering hati goyah, apalagi kok tambah parah, berhenti, ambil wudu. Karena di antara fadilah wudu adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Setelah wudu kembali tawajuh, latihan zikir, latihan zikir, latihan zikir. Kalau kita terbiasa zikir, namun dibiarkan saja, maka sampai bertahun-tahun tidak akan pernah merasakan konsentrasi dalam berzikir. Mengucapkan zikir perlu latihan, konsentrasi dalam zikir juga perlu latihan. Zikir yang sedikit diiringi dengan konsentrasi, tawajuh dan istiqomah akan membuahkan hasil. Sebaliknya, zikir yang lama tetapi tidak ada konsentrasi sama sekali, hasilnya sangat-sangat sedikit. Menjaga kualitas dalam berzikir ini sangat-sangat penting. Ketika engkau sedang bermunajat, berarti engkau telah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Karena itu engkau wajib mempelajari tata cara bersopan santun, bermuasyarah, bergaul dengan Allah Ta'ala. Di antara tata cara tersebut, pertama menundukkan kepala. Seperti di awal, ini bukan hanya ketika berzikir. Memang adabnya ketika zikir seperti sholat senantiasa menundukkan kepala. Tetapi adab seperti ini bukan hanya ketika berzikir. Karena kita 24 jam senantiasa di hadapan Allah, maka yang dikehendaki 24 jam kita membiasakan senantiasa menundukkan kepala. Nabi ketika berjalan senantiasa menundukkan kepala. Maka diceritakan dalam sebagian sejarah, sebagian ulama dulu untuk melatih menundukkan kepala, maka mereka memakai toyalis. Kalau zaman kita sekarang mungkin surban, ditaruh di atas kepala. Bukan karena panas, ditaruh di atas kepala agak nunduk sedikit seperti topi, sehingga membantu pandangan supaya tidak toleh kanan kiri, tawajuh ke depan terus. Dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan baginda Nabi itu kalau jalan tenang, tawajuh, menunduk, tidak toleh kanan, toleh kiri. Kalau belum memang pengen noleh, ya sudah berhenti, noleh dengan sempurna. Bukan jalan sambil noleh kanan, noleh kiri, tidak. Jalan ya lurus, dek. Kalau memang perlu menoleh, bukan sekedar spontanitas, oleh enggak, berhenti, noleh dengan seluruh badan, dek, sempurna, tawajuh betul. Betul. Yang menunjukkan
Orang kalau jalan kemudian mudah noleh kanan, noleh kiri, menunjukkan dia ini mudah terpengaruh oleh suasana. Ada suara sedikit noleh, warna sedikit noleh. Orang seperti menunjukkan ketika dia punya target sesuatu, menunjukkan watak dia ini mudah tergoyang, terpengaruh oleh suasana keadaan. Nabi tidak. Beliau kalau jalan lurus, tegak, kalau memang perlu noleh, ya sudah menoleh dengan sempurna, bukan sekedar noleh, dihadapi dengan sempurna. Yang kedua, merendahkan pandangan. Bukan sekedar menundukkan kepala, tetapi juga merendahkan pandangan. Pandangan senantiasa menghadap ke bawah. Maka kalau dalam dakwah sering kita mudzakarahkan membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Penuh konsentrasi, hati tawajuh kepada Allah Ta'ala. Selalu diam, tidak berbicara. Dalam mafhum suatu hadis dikatakan, berkatalah yang baik, bila tidak mampu diamlah. Di prinsipnya diam, berbicara ketika diperlukan, dan betul-betul apa yang dikatakan ini nanti ada manfaatnya. Orang yang banyak bicara maka akan banyak hisabnya. Banyak bicara, kemungkinan terjadi kesalahan itu juga lebih banyak. Bukan berarti tidak boleh bicara, boleh. Tetapi sebelum berbicara, direnungkan dulu, apa yang saya katakan ini nanti kira-kira bermanfaat atau tidak. Maka di Muntakhab Ahadits bab akhir ada bab khusus tarkuma layaknya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan hanya pekerjaan, tetapi termasuk kata-kata yang tidak ada faedahnya, itu pun juga ditinggalkan. Kadang-kadang kalau orang yang suka ngobrol, cerita, kehabisan bahan, akhirnya menceritakan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya belum tahqiq permasalahan ini. Padahal dalam suatu hadis diceritakan terkait dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi ini khusus dinisbatkan kepada baginda Nabi. Orang yang berdusta atas nama baginda Nabi, ancamannya adalah neraka. Dalam kitab Mustalah Hadis banyak dijelaskan, termasuk kategori berdusta dengan baginda Nabi, menyampaikan sabda Nabi tapi tidak tepat. Maka dalam hadis umpamanya lafadznya fihi diganti lahu atau anhu, lafadznya anhu diganti lahu, termasuk berbohong atas nama baginda Nabi. Menyampaikan sesuatu tidak tepat, apalagi dinisbatkan kepada Nabi. Nabi bersabda seperti ini, padahal lafadznya tidak sama. Sebagian ulama mengatakan terkena ancaman berbohong atas nama baginda Nabi. Maka kalau kadang-kadang dalam mudzakarah bayan dikasih nasihat, kalau kita belum tahqiq, lebih-lebih kita mungkin orang-orang yang ilmunya rendah, kita hindari menukil hadis ataupun ayat Al-Quran. Khawatir lafadznya salah. Ketika lafadznya salah, terkena ancaman kategori orang yang berbohong atas nama baginda Nabi. Yang kelima, mendiamkan anggota fisik. Orang yang hatinya tawajuh kepada Allah, tenang, tawajuh kepada Allah, maka anggota tubuh pun juga tenang. Orang yang hatinya tidak tawajuh kepada Allah, maka anggota tubuh pun juga akan mudah sulit untuk tenang, gerak dan yang lain. Maka sebagian seperti di Tasik, di tempatnya Abah Anom kalau nggak salah, termasuk ada terapi orang-orang yang gila dan stres. Terapinya apa? Diikutkan di majelis zikir.
diikutkan di majlis sedikit. Dan termasuk pesantren yang masyhur bisa mengobati orang-orang sakit, khususnya sakit gila. Menjalankan perintah dengan cepat, segera menjauhi larangan, tidak memprotes keputusan Allah atau takdir. Yang ke-8 ini termasuk tuntutan iman kepada takdir. Tidak memprotes keputusan Allah alias takdir, menjaga diri dari ucapan bahkan sikap hati yang menunjukkan kita tidak setuju dengan takdir. Contohnya bagaimana? Kata-kata yang bertentangan dengan kata-kata yang menunjukkan orang yang mengucapkan ini tidak setuju dengan takdir dia. Andaikan seperti ini, tentu seperti ini. Andaikan saya dulu kenal dakwah sejak awal, mungkin saya, anak-anak saya sudah jadi ulama-ulama semuanya. Kata-kata andaikan berarti menunjukkan dia punya pemahaman apa yang menurut dia itu lebih baik daripada takdir yang ada. Andaikan dulu saya ini sungguh-sungguh, tentu saya sudah menjadi hafid Al-Quran. Kata-kata seperti ini secara tidak langsung menunjukkan orang yang mengucapkan tidak ridho dengan takdir. Seperti ini dalam agama menunjukkan keimanan dia kepada takdir lemah. Maka dalam hadis Nabi sabdakan yang mafhumnya ada arahan agar kita ini menghindari kata-kata lau, andaikan ini, jikalau, umpamanya. Kata-kata seperti itu dari syaitan. Kita fahami bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala maha bijaksana. Tentu di dalam seluruh apa yang ditakdirkan Allah, di balik itu ada hikmah yang kita tidak faham. Sehingga sebagian ulama sufi, para sebagian ulama ahli tasawuf, mereka mengucapkan punya kata-kata yang ini untuk menata hati kita supaya kita ridho dengan takdir. Laisa fil amkan abda mimma kan, katanya. Tidak ada di dunia ini yang lebih baik daripada apa yang telah terjadi. Maknanya bagaimana? Bukan Allah tidak kuasa untuk memberi yang lebih baik, bukan seperti itu. Tapi yang dikehendaki, kita ini harus ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Kita yakini Allah Ta'ala Al-Hakim, maha bijaksana. Tentu dalam seluruh apa yang diciptakan Allah, di balik itu pasti ada hikmahnya. Maka kita harus ridho dengan takdir. Laisa fil amkan abda mimma kana. Tidak ada di dunia ini yang lebih baik daripada, lebih indah daripada apa yang telah diciptakan Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu itu yang kita pikirkan adalah hikmahnya. Yang kita pikirkan adalah apa perintah Allah Ta'ala. Umpamanya kita tergelincir dalam suatu kemaksiatan, tergelincir dalam hal yang kurang baik, maka kita tidak menyalahkan, tetapi menyalahkan manusia. Ini gara-gara si fulan, berarti menunjukkan dia ini imannya kepada Allah Ta'ala kurang sehingga masih terkesan kepada makhluk. Walaupun yang disalahkan itu iblis, umpamanya terpeleset, setan umpamanya. Ya, walaupun mencaci maki setan sama saja menunjukkan keimanan dia kepada Allah kurang. Tetapi yang kita pikirkan adalah apa perintah Allah Ta'ala sekarang dan apa hikmah di balik ini semuanya. Kita ambil hikmahnya sehingga hati kita akan mudah ridho kepada takdir.
Yang ke-9, aktif berzikir. Selalu berpikir tentang nikmat Allah Ta'ala. Ada kitab namanya Lataiful Minan yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Satu kitab tebal setebal Fadilah Amal. Kitab itu berisikan tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di awalnya beliau mengatakan yang kurang lebih kita ini harus memperbanyak memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada memandang kekurangannya. Kalau kita kurang memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan timbul sifat ingkar terhadap nikmat. Sedangkan kufur kepada nikmat ini dimurkai Allah Ta'ala. Syukur nikmat itu dicintai Allah Ta'ala. Maka beliau mengibaratkan orang memandang nikmat, kalau naik kendaraan di depan kita itu nikmat, sedangkan kekurangan itu pakai spion itu noleh ke belakang. Jadi kita memperbanyak memandang nikmat, tetapi ketika terlalu banyak memandang timbul sombong, perlu menengok kekurangan-kekurangan diri sendiri. Kalau orang itu terlalu banyak memandang kekurangan, maka dikhawatirkan timbul sifat kufur terhadap nikmat. Sedangkan kufur terhadap nikmat ini dimurkai Allah Ta'ala. Sedangkan syukur terhadap nikmat, perintah Allah, diridhai Allah, Allah cinta suka kepada hamba yang bersyukur. Maka termasuk godaan setan iblis kepada hamba-hamba Allah adalah tidak syukur terhadap nikmat. Menggoda manusia ini supaya tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kapan seseorang tidak syukur terhadap nikmat? Ketika dia tidak berpikir, kurang merenung terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi memang perlu, maka kalau dalam dakwah kita bicara keagungan Allah, di antara bentuknya cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa minum. Apapun senantiasa dinisbatkan kepada Allah, disyukuri. Memilih perkara yang hak, meninggalkan yang batil. Tidak terlalu banyak mengharap atau bergantung kepada selain Allah. Nabi bersabda, ngasih nasihat keponakan beliau Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, anak muda, senantiasalah mengharap, meminta kepada Allah walaupun dalam urusan sandal putus. Sandal putus, maka juga doa kepada Allah Ta'ala. Kalau para masyayikh kita ngasih nasihat, sebelum kita buat asbab, terlebih dahulu kita minta kepada Allah Ta'ala. Doa dulu kepada Allah, setelah itu baru buat asbab. Kalau dibalik buat asbab baru doa kepada Allah, berarti nanti yakin kepada asbab, yakin kepada Allah akan menjadi lemah. Merendah karena takut kepada Allah. Hatinya senantiasa tawadhu, merendahkan diri, bukan supaya dikatakan orang yang tawadhu, tetapi memang karena takut kepada Allah Ta'ala. Cemas dan bersedih karena malu kepada Allah. Tidak terpengaruh oleh segala macam pola bekerja, karena telah percaya dengan jaminan Allah Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah beliau ngasih nasihat dalam kitab Hikam, istirahatlah dari mengatur, katanya. Istirahatlah dari mengatur, memikirkan program, mengatur sesuatu.
karena sudah ada yang ngatur. Maksud beliau bukan berarti kita nggak perlu berpikir, tetapi yang beliau kehendaki adalah jangan yakin dengan pengaturan yang kita buat, tetapi yakinlah kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu Syekh Muzair ngasih nasihat, waktu itu kami sedang musyawarah mingguan program pondok, dan musyawarah mingguan mengatur seluruh penajab madrasah baik pendidikan maupun bagian keamanan kumpul jadi satu, memikirkan program peningkatan santri, program belajar ketertiban. Maka beliau ngasih nasihat, kalau kita seorang pesantren, seorang santri, orang-orang perpondokan, dalam mengatur pondok mengandalkan sistem teori, ini tidak ada bedanya antara orang pondokan dengan bukan orang pondokan. Bedanya orang pondokan dengan orang pondokan itu apa? Kalau orang pondokan, orang pesantren, dia tidak bergantung kepada teori sistem, tapi hatinya tawajuh kepada Allah. Bukan berarti tidak perlu kita musyawarahkan program, perlu, tetapi jangan yakin bahwa program inilah yang akan mengakibatkan keberhasilan, tetapi yang akan mengakibatkan keberhasilan adalah keyakinan kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Beberapa kejadian waktu musyawarah dengan Romo Fatah, berapa santri baru sekarang? Sekian. Dengan tahun kemarin banyak mana? Tahun kemarin sudah dapat 3 ribuan, sekarang baru 2 ribu. Berarti lebih banyak tahun kemarin. Ini santri baru 2.100 atau 2.200-an. Tahun kemarin sudah hampir 3 ribuan. Kalau menurut tanggal seperti ini sama. Kemudian sebagian asatidz melaporkan, ini karena ujiannya sebagian nggak kompak. Ada yang sudah ujian, ada yang belum. Belum ngasih lihat, enggak, masalahnya bukan itu. Masalahnya kamu malam hari itu jarang istighosah. Kalau istighosah sambil ngantuk katanya. Ini maksudnya Pak, ngasih nasihat. Program perlu diatur, tapi yakinlah bahwa program yang kita buat itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka program tetap kita buat, tetapi yakin hubungan kepada Allah, minta kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Kalau dalam dakwah sering kita dengarkan setelah taklim akhir, siang hari 10%, malam hari 90%. Dakwah kita buat karena ikut perintah Allah dengan keyakinan yang mendatangkan hidayah adalah Allah Ta'ala. Pasrah kepada anugerah Allah dengan tanpa meninggalkan usaha yang baik. Lanjutan yang nomor 15 tadi, secara zahir kita buat sebaik-baik mungkin, tetapi secara hati hanya tawajuh kepada Allah Ta'ala. Menggabungkan kedua-duanya. Kalau hati hanya mengandalkan amalan tetapi tidak mau buat usaha, ini kurang sempurna. Kalau buat usaha nggak yakin kepada Allah, juga suatu kekeliruan. Yang sempurna bagaimana? Buat usaha karena ikut perintah dan dengan keyakinan bahwa yang kuasa memberikan hasil hanyalah Allah Ta'ala. Adab berhubungan dengan Allah Ta'ala. Dalam muasyarah kepada siapapun seperti itu. Baginda Nabi beliau juga mencontohkan kepada keluarga yang muasyarah yang baik kepada anak istri dengan teman-teman, sehingga hampir seluruh sahabat merasa dirinya lah orang yang paling dekat dengan Nabi karena saking baiknya akhlak Nabi kepada dia, sehingga dia seolah merasa saya ini lebih dekat kepada Nabi daripada Abu Bakar. Saking merasa di ikram Nabi seolah-olah dia sangat dekat dengan baginda Nabi. Walaupun Nabi banyak berhubungan baik, ikram kepada hamba-hamba Allah, kepada keluarga dan istri dan kawan-kawan, tetapi beliau juga tetap menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebagian hamba Allah karena kelemahannya, hubungan sesama manusia baik, hubungan dengan Allah Ta'ala kurang. Sebagian ibadahnya kuat, tapi hubungan dengan keluarga sendiri kurang terjaga. Yang betul bagaimana? Dua-duanya dilakukan,
hubungan dengan manusia, muamalah, muasyarah dengan manusia dijaga karena ikut perintah Allah Ta'ala. Kumpul dengan keluarga, ya ikut perintah Allah, bukan karena kita senang dengan anak istri. Kumpul dengan teman-teman karena ikut perintah Allah, bermuasyarah baik dengan hamba-hamba Allah, bukan karena pengen jenuh di rumah, pengen teman ngobrol, bukan seperti itu. Itulah semua tata cara atau kesopanan yang harus engkau jadikan syiarmu di sepanjang malam dan hari dalam bergaul dengan Tuhan yang Maha menemanimu, yang tidak pernah bisa denganmu di saat orang-orang meninggalkanmu. Di antara adab-adab sebagai hamba Allah yang senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sopan santun seseorang yang berilmu, berguru. Walaupun di sini bahasanya adalah seorang guru, tetapi ini bukan fokus kepada seorang guru saja, tetapi orang yang berada di atas atau punya anggota. Apabila engkau menjadi seseorang yang berilmu atau guru, maka engkau harus memperhatikan sopan santun di bawah ini. Pertama, bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, sabar menghadapi keadaan makmur yang berbagai macam karakternya. Ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Ada yang pandai, ada yang bodoh. Ada yang semangat, ada yang loyo. Karena murid, santri, makmur itu adalah ujian bagi seorang amir. Ketika dia bersifat tepat dalam menyikapi makmur, berarti dia orang yang sukses. Di antaranya adalah dihadapi dengan penuh kesabaran. Duduk tenang penuh berwibawa. Bukan berarti dengan menjaga jarak, tidak. Tetapi karena amalannya, rohaniahnya yang kuat, walaupun hubungannya dekat, tetapi orang-orang itu segan dengan kita. Seorang yang dikedepankan betul-betul berakhlak, beradab, beramalan sebagai orang yang dijadikan suri tauladan. Orang yang seperti ini walaupun tidak jaga jarak dengan makmurnya, tetap nanti dia punya wibawa. Kadang-kadang orang berpikir untuk mendapatkan wibawa perlu tempat khusus, perlu kursi khusus, jaga jarak dari bawahan. Tidak, Nabi sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin yang lain mencontohkan tidak. Beliau itu walaupun seorang pemimpin, berbaur biasa dengan orang bawahan, tidak minta diistimewakan, tetapi karena rohaniahnya yang tinggi, orang-orang segan semuanya. Sehingga sebagian sahabat mereka mengatakan, saya ini kalau ditanya suruh mengsifati Nabi, saya nggak akan bisa. Saya ini dekat dengan Nabi, sering kumpul dengan Nabi. Kalau ditanya, tolong ceritakan saya kepada tentang raut wajah bagi Nabi itu seperti apa, saya nggak bisa. Kenapa? Beliau itu begitu berwibawa sehingga saya nggak berani memandang wajah beliau kalau sudah dekat. Menundukkan kembali. Beberapa kawan diror di awal-awal hayatus sahabat, ketika ditanya oleh Sayyidina Muawiyah tentang karakter Sayyidina Ali, beliau mengatakan sama. Beliau itu seorang pemimpin yang begitu mengakrabi, mendekati makmur-makmurnya, kawan-kawannya. Tapi karena memang rohaninya begitu tinggi, walaupun beliau usaha mendekat dengan kita, kita sangat-sangat segan karena kewibawaan beliau. Wibawanya karena amalan dia, bukan karena minta diistimewakan. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Sayyidina Baginda Nabi
Khulafaur Rasyidin, termasuk di Haidus Sabah, diceritakan ketika utusan dari Persia atau Romawi datang ke Madinah, yang dia tanyakan mana istananya Sayyidina Umar, itu mana istananya umat Islam. Bingung nyari istananya, kerajaan singgasananya itu di mana? Karena rata-rata setiap raja itu pasti punya tempat singgasana, kursi khusus, tempat yang istimewa. Tapi datang ke Madinah, mana, bingung nyari. Akhirnya mereka bertanya, mana pimpinan kalian? Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu mana? Singkat cerita dikasih tahu, itu loh, kamu datang ke masjid, di depan masjid ada pohon. Nanti kalau siang ini ada orang berbaring di bawah pohon, itulah pimpinan kami. Maka ketika utusan datang melihat, baru melihat saja beliau mengatakan, pantas saja umat Islam mereka begitu taat, begitu setia dengan pemimpinnya. Melihat karakter Sayyidina Umar, komentarnya langsung seperti itu. Maka setiap diri kita semuanya adalah pemimpin di keluarga kita masing-masing. Maka ya sebagai kepala keluarga kita juga harus punya wibawa di keluarga kita. Wibawa di keluarga bukan karena sifat yang keras sehingga mereka takut, tetapi karena amalan rohaniah kita yang tinggi sehingga istri, anak pun segan dengan kita, taat kepada kita. Kadang-kadang kepala keluarga seorang suami marah-marah karena istrinya tidak taat, anak sulit untuk dikendalikan. Kenapa istri tidak punya sopan santun kepada suami, anak tidak beradab kepada orang tua? Karena mereka tidak segan dengan orang tuanya. Kenapa orang tua tidak disegani anak? Karena orang tua tidak bisa dijadikan contoh untuk anaknya, amalannya lemah. Tidak sombong terhadap semua orang, kecuali kepada orang yang zalim dengan tujuan untuk menghentikan kezalimannya. Bersifat tawadhu, mengutamakan bersikap tawadhu di majlis pertemuan. Apa itu tawadhu? Tawadhu merasa dirinya lah orang yang paling jelek dibanding orang yang lain. Tapi kita juga tidak suudzon kepada para alim ulama yang mereka kadang punya tempat khusus. Kalau datang dikasih tempat khusus, kita tidak suudzon. Tetapi untuk diri kita sendiri, kita ini punya sifat tawadhu dalam majelis-majelis, jangan minta untuk diistimewakan. Maka dikisahkan Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ketika beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab beliau dikaji di mana-mana. Banyak ulama terkagum-kagum dengan kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Pernah suatu ketika beliau melintasi suatu majlis begitu ramai. Ternyata di majlis itu ada pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ketika itu ada seorang ulama sedang membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali yang ngarang kitab lewat, ikut duduk paling belakang sendiri. Karena datang akhir, duduk paling belakang, mendengarkan semuanya. Banyak orang kenal tentang keagungan Imam Ghazali, tapi juga banyak orang yang belum tahu wajahnya Imam Ghazali itu seperti apa. Namanya sudah menjulang tinggi, tapi banyak yang belum tahu wajahnya seperti apa. Ketika beliau datang, nggak tahu kalau Imam Ghazali ada di situ. Sampai ulama yang membaca kitab pun nggak tahu kalau Imam Ghazali berada di situ. Orang-orang nggak tahu. Tapi beliau juga tidak mencontohkan, saya yang ngarang kitab, saya saja yang baca, tidak. Beliau duduk di belakang, ikut mendengarkan pengajian, tawajuh. Ketika tengah-tengah berjalannya pengajian, ulama yang membaca mendapatkan beberapa lafaz, satu ibarat yang tidak paham. Beliau bingung, apa maksud ibarat ini? Tapi Imam Ghazali di belakang juga, beliau yang ngarang tentunya paham apa maksud kata-kata itu. Beliau juga tidak ada mengatakan, oh itu maksudnya seperti ini, tidak. Beliau diam saja, tidak komentar. Kemudian di majlis belum selesai, beliau izin duluan, datang ke ruang hajat.
Kemudian di belakang ada orang bagian jaga atau kebersihan. Beliau pesan kepada petugas kebersihan, Tuan, tolong sampaikan kepada ulama, Syekh ada pesan, sampaikan maksudnya seperti ini, seperti ini. Dalam menyampaikan juga tidak mengatakan tadi ulama itu kebingungan maksud ibarat, maksud kata-kata yang di kitab, maksudnya seperti ini, tidak. Beliau cuma menyampaikan maksudnya seperti ini. Petugas kebersihan juga nggak paham apa maksud kata-kata Imam Ghazali, cuma suruh nyampaikan, nanti sampaikan kepada ulama itu bahwa maksudnya adalah seperti ini, seperti ini. Maka setelah Imam Ghazali pergi, petugas kebersihannya datang kepada ulama tadi mengatakan maksudnya seperti ini. Maka ulama tadi kaget, Masya Allah, ternyata di majlis ini ada yang lebih alim daripada beliau. Ternyata yang alim siapa? Imam Ghazali yang ngarang kitab itu sendiri. Ini kadang-kadang ulama zaman dahulu itu sikapnya tuh menurut kita aneh. Ada seorang wali Allah yang masyhur namanya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Beliau latar belakangnya putra mahkota yang kemudian bertaubat meninggalkan seluruh kerajaan beserta keluarganya, hidup sendiri berkumpul dengan para santri-santri yang hidup dalam kemiskinan. Lama-kelamaan nama beliau dikenal di seluruh daerah-daerah umat Islam. Pernah suatu ketika rombongan beliau akan mendatangi suatu daerah. Masyarakat di daerah tersebut sangat terkagum-kagum, terkesan dengan kemuliaan, kewalian Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Mereka sudah menyiapkan sambutan istimewa untuk kedatangan Syekh Ibrahim. Maka dibuatlah istiqbal, jamuan untuk mengistiqbali kedatangan Syekh Ibrahim. Tapi yang ajib, rombongan datang dari jauh. Syekh Ibrahim dengan sendirian berangkat awal. Ketika rombongan sedang perjalanan, beliau datang dulu sendirian sebelum rombongannya datang. Beliau datang duluan sendirian. Ketika sampai di istiqbal, orang-orang ramai, nampak suasana menyambut begitu mengagumkan. Maka beliau tanya, ini kok rame-rame? Seperti ada acara meriah, ada acara apa? Maka istiqbalnya tanya, oh kamu nggak tahu ya? Oh ini sebentar lagi kita ini sedang menunggu kedatangan Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Beliau berpura-pura bodoh. Siapa itu Syekh Ibrahim Ibnu Adham itu siapa? Maka yang istiqbal cerita dengan kekaguman. Oh beliau itu seorang wali Allah, punya karomah ini, dekat dengan Allah. Diceritakan kehebatannya. Maka beliau mengatakan, setahu saya nggak seperti itu. Ibrahim Ibnu Adham itu orang yang bodoh, banyak dosa, cinta dunia, dan bermacam-macam. Beliau caci maki di situ. Maka yang istiqbal marah. Oh ini nggak ada nama seorang ulama kamu caci maki, dipukul, dihajar. Kemudian nggak tahu pada yang cerita seperti ini adalah Syekh Ibrahim Ibnu Adham itu sendiri. Istiqbal nggak tahu kalau ini beliau. Kenalnya nama beliau tapi nggak tahu wajah beliau. Istiqbal cerita kebaikan, beliau malah cerita keburukan beliau sendiri. Karena istiqbalnya nggak tahu, maka beliau dipukuli, dicaci maki, akhirnya diseret, dibawa kepada pimpinan daerah tersebut. Setelah dibawa ke pimpinan, pimpinannya kenal. Oh Masya Allah, ini Syekh Ibrahim yang kita cari-cari, ya ini orangnya. Istiqbalnya juga malu nggak karuan. Ini beliau mencontohkan karena takut hatinya nanti sombong, maka di hadapan orang-orang beliau cerita keburukan beliau sendiri. Ya, ulama-ulama dulu saking tawaduknya dan saking takutnya hati timbul sombong, ketika orang-orang memuji beliau malah mencaci diri beliau sendiri. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika, cerita yang masyhur mungkin juga sering kita dengarkan. Tiba-tiba beliau itu mengumpulkan kawan-kawannya. Kemudian beliau khutbah, ceramah di hadapan teman-temannya. Isi ceritanya adalah cerita tentang kejelekan Sayyidina Umar sendiri. Hai Umar, dulu tuh kamu adalah seorang penggembala, nggak punya wibawa, gini. Cerita tentang kerendahan derajat beliau zaman dahulu.
Maka setelah itu turun, setelah cerita tentang kerendahan beliau dulu nggak punya martabat, nggak punya wibawa, seorang pemuda yang punya kekurangan ini dan itu, seorang penggembala unta. Setelah itu turun. Maka teman-temannya tuh bingung. Ini ngumpulkan orang nggak nasihati, malah bilang cerita tentang kerendahan diri sendiri. Bingung. Maka teman-temannya datang kepada beliau. Ya Amirul Mukminin, saya nggak paham apa maksud Tuhan tadi itu apa. Maka beliau mengatakan, tadi itu terbesit dalam hati saya. Hai Umar, kamu ini hebat. Dunia tunduk pada kamu, kamu hebat, bisa ini. Bermacam-macam timbul dalam hati tentang kehebatan saya. Karena takut sombong, maka saya sampaikan kerendahan hati saya, keburukan saya, karena takut timbul kesombongan dalam hati saya. Ulama-ulama zaman dulu sampai tingkatan seperti itu. Ketika kita dijadikan sebagai pemimpin, walaupun sekedar pemimpin keluarga, dengan keluarga kita juga tidak bersifat angkuh, sombong, mentang-mentang kepala keluarga sendiri, tidak. Tetapi perlu dengan ketawaduan. Jangan takut nanti kalau saya tawadu tidak ganas, tidak keras, nanti enggak segan kepada saya. Oh tidak. Ketika hati kita tawadu, ketika hati kita ini diisi dengan sifat-sifat yang dicintai Allah, maka Allah timbulkan wibawa dalam diri kita sendiri. Tidak suka bergurau dan bercanda. Orang yang banyak gurau, banyak tertawa akan menghilangkan wibawa dia sendiri. Ramah terhadap para pelajar, teliti dan setia mengawasi anak yang nakal. Santri yang pandai, murid yang pandai, tertib, itu ujian dari Allah. Kita harus syukuri. Sebaliknya murid yang nakal, yang tidak tertib, itu juga ujian dari Allah Ta'ala sejauh mana kesabaran kita. Mungkin kalau nggak ada murid yang seperti itu, kita nggak punya sifat sabar. Kita tahu saya ini sabar atau tidak ketika punya makmur yang agak nakal-nakal sedikit. Kalau terlalu sering itu tidak bagus. Tapi kalau nggak pernah senyum sama sekali juga nggak bagus. Ya, tetap ada gurau-gurau, tapi jangan terlalu banyak. Tetap ada. Nabi juga kadang-kadang cerita dengan temannya, beliau tersenyum. Bahkan ada riwayat beliau tersenyum sampai gigi geraham beliau nampak. Jadi bukan hanya senyum biasa, tapi sampai gigi geraham paling belakang pun kelihatan. Wallahu a'lam. Yang jelas tidak terlalu banyak. Kadang-kadang. Maka kalau kita di Tenggoro mungkin agak berbeda. Kadang-kadang ada kalau di markas ya waktunya serius. Kalau di markas waktunya serius. Tapi kalau waktu sholawatan dia waktu tersenyum. Ada sholawatan hiburan, kan kita di Tenggoro ini ya ada dakwahnya, waktu serius-seriusnya, waktu belajar serius, waktu zikir serius, tapi ada waktu slow-nya juga, santainya juga. Kapan tuh? Ketika acara sholawatan hiburan-hiburan. Kalau kita katakan haram dan tidak, nanti pembahasan kita dengan fikih. Tapi yang jelas membuat orang lain tertawa ini tidak menjadikan kebiasaan, punya karakter, menjadikan kebiasaan apa-apa sukanya membuat orang lain tertawa seperti pelawak dan yang lain, itu jelas-jelas tidak bagus. Karena tertawa itu sendiri mengeraskan hati. Terlalu banyak tertawa membuat kerasnya hati. Membuat apa-apa di mana ada dia pasti ada tertawanya. Ini juga nggak bagus juga. Kalau nggak pernah senyum ya juga nggak baik. Memang Nabi daimal fikr mutawasilal ahzan. Bagi Nabi itu disifati sifat beliau daimal fikr, senantiasa berpikir mutawasilal ahzan,
terus nampak prihatin, sedih melihat keadaan umat. Tapi tetap walaupun belum sedih, ya kalau waktu tersenyum ya tersenyum, waktu tertawa tertawa. Bukan karena pikir dakwah dengan siapapun cemberut terus, tidak. Ya ada waktu tersenyumnya juga. Setia membimbing anak yang bebal. Murid yang pandai itu nikmat dari Allah. Murid yang kemampuannya lemah, kalau bahasa kasarnya telat mikir, itu juga nikmat dari Allah Ta'ala. Maka dikisahkan para ulama, Imam Syafi'i punya seorang murid yang kecerdasannya sangat-sangat lemah. Kadang-kadang satu pelajaran itu diulang 40 kali. Setelah diulang 40 kali, apa paham juga, belum paham juga. Tetapi karena beliau juga tidak putus asa, terus telaten dalam ngurus muridnya, dan murid pun juga tidak putus asa. Kadang-kadang beliau mengatakan 40 kali belum paham, saya sudah nggak mampu lagi memahamkan, tinggal kuatkan amalan saja. Tapi ternyata diceritakan para ulama, murid yang bebal tadi di akhirnya ternyata termasuk salah satu murid Imam Syafi'i yang paling banyak meriwayatkan pendapat-pendapat beliau. Padahal dulu paling lemah, ternyata setelah lulus malah menjadi murid yang termasuk murid yang paling banyak meriwayatkan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Kadang kita nggak tahu takdir seseorang di akhir itu, kita nggak tahu. Mungkin kadang-kadang ini ketika mondok, ketika belajar nampak pandai, pintar. Tapi setelah lulus, apakah nanti dia jadi orang yang terdepan? Belum tentu juga. Kadang-kadang kita lihat dulu Syekh Muzair kasih nasihat. Kalian ini para santri coba merenung, coba berpikir. Kira-kira nanti ketika kalian lulus pulang ke rumah itu, bisakah kalian mengamalkan ilmu yang kalian pelajari? Adakah orang yang mau belajar dengan kalian? Kalian nggak tahu. Kita lihat dalam kehidupan yang ada ini, tidak seluruh alumni pesantren ketika pulang bisa mengamalkan ilmunya. Tidak seluruh alumni pesantren ketika pulang ke rumah menjadi seorang guru, menjadi seorang imam, menjadi seorang khatib. Yang punya pesantren pun ada muridnya banyak, ada muridnya sedikit. Ada yang muridnya banyak tiba-tiba habis total. Bermacam-macam, tidak tahu takdir seseorang. Maka kata beliau, oleh karena itu kalau jam 3 malam itu bangun tahajud demi memikirkan masa depan. Kadang-kadang kita lihat dari cerita alumni Temboro itu, ya ajib-ajib, berbagai macam. Yang dulu di pesantren kelihatannya pandai, kemampuannya bagus, kadang pulang tuh ya nggak ngajar ada juga. Kadang pulang ya nggak punya pesantren, pulang kadang sekedar jadi imam khatib gitu saja. Kadang ada yang ya seperti orang biasa, nggak nampak kalau dia ini alumni pesantren. Tapi ada juga alumni Temboro tuh mondoknya nggak lama, kan ada amali pondok itu. Kemarin ada kawan amali pondok dari Kalimantan, Aruzari, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya di rumah mondok cuma 1 tahun, pulang ke rumah sekarang sudah punya pesantren. Yang mondok 1 tahun pulang punya pesantren, yang mondok 8 tahun belum tentu punya pesantren. Maksudnya lika-liku takdir seseorang di akhir itu bagaimana juga tidak tahu. Maka kalau dari Syekh Muzair, dari guru-guru kita kasih nasihat, ya seluruh santri diperlakukan dengan adil, baik yang pandai maupun yang lemah, semuanya diperhatikan dengan baik. Kita tidak tahu nanti mereka di akhir yang ilmunya manfaat barokah itu yang mana, kita nggak tahu. Maka begitu juga kita terhadap bawahan kita, terhadap ketika kita keluar jadi amir, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang yang dia ini kadang ya kurang tertib, kadang ketika taklim sering izin ngantuan itu kita nggak tahu. Kadang-kadang orang seperti itu di rumah itu kadang-kadang malah punya pengaruh banyak taskilannya. Kadang-kadang yang kelihatan tertib di rumah biasa-biasa saja, kita nggak tahu.
maka semuanya kita hadapi dengan sifat sabar dan kita perhatikan secara adil. Tidak gampang marah kepada murid yang bebal atau lambat pemikirannya. Kalau ada murid kemampuannya lemah atau ketertibannya kurang, ya kita hadapi dengan sifat kesabaran. Murid orang yang kita lihat di Madinah Al-Munawwarah yang belajar dengan baginda Nabi, ada kaum munafikin juga, mungkin santri yang gak tertib juga. Tapi Nabi memperlakukannya zahirnya saja, zahirnya dihadapi dengan lapang dada. Tidak malu berkata saya tidak tahu ketika ditanya persoalan yang memang belum diketahui. Seorang alim, ahli ilmu yang hakiki, kalau memang tidak tahu, ia menjawab saya tidak tahu, tidak berani mengarang-arang. Mungkin ini kelihatannya ringan, tapi ini berat. Apalagi kalau sudah punya nama, dikenal di kampung, dipanggil sebagai tokoh, dipanggil sebagai ulama, Pak Kiai, kemudian ditanya jawab nggak bisa, saya belum tahu. Secara zahir menurunkan martabat, tapi tidak. Ini malah meninggikan derajat kita di sisi Allah, karena kita menjawab memang betul-betul berlandaskan ikut perintah Allah. Memperhatikan murid yang bertanya dan berusaha menjawab dengan baik. Menerima alasan yang diajukan kepadanya. Kalau ada mungkin anggota kita, murid, bawahan kita, makmur kita punya kesalahan, kemudian punya alasan, ya kita terima apa adanya, zahirnya. Mengenai dia berbohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Cuman kita bersifat lapang dada, dia menyampaikan alasan seperti itu, ya kita terima. Tapi hubungan dia dengan Allah Ta'ala itu terserah dia. Maka di Madinah Al-Munawwarah pada waktu perang Tabuk, di Babi Rahmal juga diceritakan, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafikin yang gak ikut perang pada berdatang menyampaikan alasan. Yang jelas mereka alasannya dibuat-buat. Apa Nabi mengatakan, menginterogasi, oh kamu bohong, kamu pasti bohong? Tidak. Ya sudah, alasan ya diterima, zahirnya diterima. Mengenai dia jujur atau tidak diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya apabila dia salah. Walaupun kita sebagai pemimpin, orang amir ataupun seorang guru, ketika berbuat kesalahan ditegur, walaupun yang menegur itu bawahan kita, murid kita, makmur kita, ya kita terima dengan lapang dada. Kalau kita salah, ya diakui kesalahannya. Maka Syekh pernah cerita, Kiai Mahmud mendidik, memberi contoh di hadapan putra-putranya. Kalau salah dia mengakui kesalahan. Maka beliau punya amaran istiqomah, lepas maghrib seluruh putra-putranya dikumpulkan ngaji bersama. Kadang-kadang putra-putra beliau menyampaikan usulan, kalau bahasanya mengkritik, kalau bahasa kasarnya mengusulkan. Seperti dulu Kiubet beberapa pertemuan beliau cerita, dulu awal-awal Temboro, dulunya ya seperti umumnya pesantren, namanya kiai, kalau ada santri pulang ya pamitan musofahah, entah putra maupun putri. Ya Pak mau pulang dulu ya datang Pak Kiai, minta nasihat, arahan, entah putra putri ya salaman. Kadang santri baru datang ya minta izin untuk mondok di sini. Nanti walinya putra putri yang menemui, santri putri pun juga ikut menemui, ya salaman juga. Maka kita cerita begitu ngaji fikih menjelaskan tentang wanita bukan mahram. Maka Ubed Umi Fatih mengusulkan, karena waktu itu masih ada musafah yang dengan yang bukan mahram. Maka usul itu kan di sini santri itu kan bukan mahram, tapi kenapa bapak masih salaman dengan para santri? Jadi, seorang anak usul, ya beliau mengakui ya ini suatu kesalahan. Beliau menjawab, ya bukan mahram, tapi kenapa kok masih salaman? Saya belum mampu meninggalkannya, saya belum bisa meninggalkannya. Beliau mengaku ini salah, hanya saja belum mampu meninggalkannya. Pertemuan berikutnya usul lagi,
usul lagi sampai berkali-kali. Ya. Beliau mencontohkan di hadapan putra-putranya ya. Putra-putranya dilatih, kalau itu benar ya usulkan terus, sampaikan terus. Diterima dan tidak itu nomor 2. Tapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan amir, jangan menolak usulan kalau itu benar walaupun bertentangan dengan nafsu. Kalau nggak mampu mengamalkan ya sampaikan. Ya itu salah, tapi saya belum mampu meninggalkannya. Terus-terusan. Jangan gara-gara egois kemudian mencari alasan-alasan untuk tidak bersalah. Tidak seperti itu. Memperingatkan murid mempelajari ilmu agama tetapi untuk kepentingan selain Allah Ta'ala. Melarang murid yang mempelajari ilmu yang membahayakan. Memperingatkan murid agar tidak sibuk mempelajari ilmu fardu kifayah sebelum selesai mempelajari ilmu fardu ain. Dulu di awal-awal Imam Ghazali ngasih nasihat, ilmu yang terpenting itu ilmu yang kita butuhkan setiap saat. Sebelum permasalahan yang kita hadapi itu belum selesai, jangan mencari ilmu yang lain terlebih dahulu. Apa yang kita hadapi, entah itu apapun itu tentang fikih, baik muamalah, muasyarah ataupun sifat hati, kalau belum tuntas jangan berpindah kepada tambah. Kalau tentang sholat fardu, hukum tata cara sholat fardu belum paham 100%, pahami dulu, setelah itu belajar kita tentang tata cara sholat sunnah. Jangan mempelajari tata cara sholat sunnah pada yang sholat fardu sendiri belum bisa. Memperbaiki ketakwaan kepada Allah zahir dan batin. Mempraktekkan makna takwa dalam kehidupan sehari-harinya sebelum memerintahkan kepada murid agar para murid meniru perbuatan dan mengambil manfaat ucapan-ucapan. Sebagai seorang yang dijadikan amir, ya bisa jadi contoh zahir dan batin. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul menjadi perilaku. Ya, istilah para ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nasihat yang berupa contoh praktek kehidupan itu lebih mengesan daripada nasihat yang sekedar dari lisan. Contoh praktek nasihat yang berupa hal keadaan, contoh praktek hidup itu lebih mengesan daripada sekedar nasihat lisan. Kalau kita ngasih nasihat, jangan nonton TV, tapi secara praktek masih nonton TV, ya lebih kuat prakteknya daripada nasihat lisannya. Allahu a'lam. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah. Allah Ta'ala ampuni diri kita, Allah beri kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.